Horas. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Tapu kama par mingguata sadarion ima dijabuta di minggu jubilate doho tema wasoni debata na panguluhon. Tapahohoma martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tabu jima tuhata marhite buku ende nomor 125 ayat sada dohot 2 marlas ni roha hitaon. Jong mahita mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon endehon hamu mahamu liaoni goarna marmulia bain hamu puji-pujiana dok hamu mandok debata tung nasokal doaka pambainanmu binaheni hina timbul ni gogom ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Namandok mauliate do hami tuho. Ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi ho tanoman nami. Asa marpakirimon namangolu hami alani haheheonmi. Dang pola behami mabiar midahamatean. Ai hodo ulun nami, ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan.
atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapoko di bagasan haporsiao na mangulu pai masahat hami tulabungmu. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhata marite ede nomor 185 ayat 5 holan sada de batata. Tabegi mapatik ni debata di hari mingguon ima sian patik palimahon dohot lapatana on ma didok disi patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nani lehoni jahu bade batam diho dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akarajata ro di akana tua-tua dang jadi paroota rimas nasida ikon pantun dohita jala ikon holong rohata tunasida siolo ado nasida jala si subut todo rohana ima sahatna atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata lau mangulahon nahom bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahom bartu patik mi. Amen. Tapuji Tuhata marite buku ende nomor 192 ayat sada doho tolu o debata macai baga. Jongjong mahita tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho
Sai mar pangulahi marohami dahami, dibayani sai se sama dosa nami. Dan ngadong nahu pangasahon hami dukoni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujulum. Dibayani pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaani dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tod dimuna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosamuna songon abit bungan dap-dap. Botar do bainoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Udul mahita. Tapuji tuata marite buku Endes nomor 344 ayat 4 isedo akan nasida. Tajahama hatani debata epistel di ari mingguon imasian buku Sada Raja-Raja 10 pitu ayat 10 pitu 124 tajahama marsikat sorin. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsahit ma anak ni paropuan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laos tos hosana. Dungin na paropuani matusi Elia aha persaurakku tuho alih alak ni debata rupa rodo hotuau laho pasingoto dosaku do mamunu anaki. Dungi ni nasi Elia mamandok nasida boan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuan na laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na niinganan nai jala diapehon ibana tu podoman na. Dungi jauh-jauh ma ibana tu Jehovah nin nama o ale Jehovah di bataku tung doho maparupuan na mabaluon sorangaki mar inamago baenomu laho mabunu anakna. Dungi di pabustang ma ibana tolu hali di gijang ni dakdanaki huhut jauh-jauh tu Jehovah nin nama ale Jehovah debataku ua paulak mahosani dakdanakon tu bagasan ibana. Jadi ditagih Jehovah maswara ni si Elia gabe mulak mahosani dakdanahi tu bagasan ibana laos mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia ma dakdanaki jala dibuan sian bilut pargijang tu toru jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama nama ngulu do anak mon. Rap hita sude manjahasa. Dungi didok parupuani ma tu si Elia noaing biasa woto halak di debata doho jala hasitongan dohatan Jehovah naruar siang papanganmu.
Ima sahatna martua ma akan mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Tapuji Tuhan marhite buku ende nomor 610 ayat sada dohot opat hibul rohaku. Jong Mahita. Atong tahati dakon maha porsewatai songon nahinati dakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mandok mahita. Au porsea di debata jauba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumao na bernit di panguman silatus namate tarpajal do ibana di haupinor sila na tuat tubano atoru dungi tanom na mulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo laun dulu siamu debata jauba amanai pargogona sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halakna mangolu dohot namate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato mana Kristen akan nabadia dohot dihasasaan dosa dohot dihatai namandong mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sudah. Amen. Hudul Mahita. Tapuji Tuhata sian buku ende nomor 428 ayat sada dohot tolu huhut tapasahat peliata. Dina barang di papita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam penuh sukacita. Dan hari ini di Minggu Jubilate ini, Tuhan akan memberikan firman-Nya untuk kita yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 hingga ayat 43 saya bacakan untuk kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah Stefanus dibunuh, para rasul berserak ke banyak penjuru. Tetapi dengan demikianlah Injil itu semakin tersiar luas. Dan di satu waktu Petrus datang mengunjungi jemaat di kota Lida. Dan di sana Petrus menyembuhkan Eneas yang 8 tahun lumpuh. Dia disembuhkan oleh Petrus dengan hanya mengatakan, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Kita baca di ayat 34. Dengan kalimat ini, saudaraku, Petrus menyatakan bahwa sumber kesembuhan itu bukanlah dirinya, melainkan dari kuasa Tuhan Yesus. Dan itulah jubilate sukacita kita hari ini. Karena Tuhan kita Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut dan mengalahkan kuasa iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya dimampukan untuk menyembuhkan segala penyakit. Kita baca di Markus 16 ayat 17 hingga 18. Dan Tuhan melakukan itu bukan hanya untuk Eneas saja. Dan bukan untuk meninggalkan popularitas Petrus. Sama sekali bukan. Tetapi hanya untuk menumbuhkan iman percaya orang banyak kepada Tuhan Yesus. Dan benar setelah peristiwa itu,
penduduk Lida dan Saron pun berbalik kepada Tuhan, seperti dikatakan di ayat 35. Lalu saudaraku, kisah berlanjut tentang seorang perempuan bernama Tabita. Itu dalam bahasa Aram, tetapi dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, artinya rusa betina. Di dunia timur, rusa betina itu menyimbolkan kecantikan dan kesempurnaan. Apakah itu berarti bahwa si Dorcas ini seorang perempuan cantik? Tidak ada pemberitahuan tentang itu. Tetapi yang pasti perbuatannya, pelayanannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang berhati mulia. Ada penafsir menyebut dia adalah seorang janda muda dari orang Yahudi yang tinggal di Yope. Dorcas bekerja sebagai tukang jahit. Walaupun pekerjaan tukang jahit itu sebenarnya tidak begitu memberi dia banyak uang, tetapi dikatakan Dorcas ini memiliki sifat yang luar biasa. Dia banyak sekali berbuat baik. Dia banyak memberi sedekah, khususnya bagi sesamanya janda. Kiranya apa yang dilakukan oleh Dorcas ini bisa menginspirasi dan membangun tekad kita, terutama ibu-ibu, para perempuan, untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama kita. Saudaraku, kecantikan Dorcas adalah perbuatannya sendiri. Dorcas adalah perempuan cantik dan sempurna bukan karena wajahnya, tetapi karena dia mudah memberi dan dia mau melakukan banyak perbuatan baik. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di 1 Timotius pasal 2 ayat 9 hingga ayat 11 dan 1 Petrus 3 ayat 3 hingga ayat 5. Yang mengatakan bahwa perempuan itu disebut cantik bukanlah oleh perhiasan jasmaniahnya atau duniawinya, tetapi oleh perhiasan batiniahnya, perhiasan rohaninya, yaitu segala perbuatan baiknya dan kelemah lembutannya. Walau dia tidak memiliki talenta yang hebat, tidak memiliki harta yang banyak atau uang yang cukup banyak, karena dia hanya seorang janda, tetapi dia memberi dirinya untuk melayani. Dan dia melayani bukan untuk popularitas, untuk pujian, atau untuk keuntungan pribadi. Karena yang dia layani adalah para janda yang pada waktu itu tidak mendapat perhatian yang cukup, yang tidak memiliki posisi yang menjanjikan. Dorcas mau melakukan semuanya itu tanpa mengharap apa-apa imbalan dari para janda. Karena itulah ada seorang penafsir menyebut Dorcas ini adalah Bunda Teresa di zamannya. Sekali lagi, kiranya apa yang dilakukan Dorcas ini dapat diteladani oleh semua perempuan-perempuan Kristen. Saudaraku, ini yang dibutuhkan dan perlu bagi setiap orang. Bagi siapapun yang ingin melayani Tuhan, terutama di jemaat Tuhan. Alkitab selalu menggunakan kata melayani, kata pelayan, kata hamba, kata budak, kata dulos, bukan menggunakan kata pimpinan atau pejabat atau komandan. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan kata pelayanan? Ini sangat mendasar, saudaraku. Karena seseorang yang mau memberikan dirinya untuk pelayanan harus memahami bahwa kita melayani bukan karena kita mau, tetapi karena memang kita harus melayani. Mengapa? Karena oleh dosa kita adalah budak dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau mati. Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita.
Darahnya dicurahkan untuk membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Karena itu saudaraku, setelah kita diselamatkan, maka yang memiliki kita bukan lagi dosa, bukan lagi si iblis, tetapi yang memiliki kita adalah Tuhan Yesus. Kita miliknya. Karena itu apapun yang kita miliki itu adalah milik Tuhan Yesus. Karena itulah kita harus mau melayani Yesus. Kita harus memberikan diri kita menjadi pelayan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melayani kita dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan karena Tuhan Yesus telah melayani kita, maka kita wajib melayani Dia. Karena itulah saudaraku, kita melayani bukan untuk kita. Kita melayani bukan karena kita, tetapi kita melayani semata-mata hanya karena Yesus telah berkorban untuk kita. Kita melayani hanya untuk Yesus. Dan kemuliaan yang ada akibat dari pelayanan kita itu, biarlah semuanya itu hanya untuk Yesus. Seperti ada yang mengatakan, jangan sekali-kali mengambil sedikit pun, jangan sekali-kali sedikit pun mencuri, mengambil kemuliaan itu untuk dirimu. 100% biarlah itu milik Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dorcas ini memberi kita sebuah inspirasi bahwa melayani bukan harus memiliki banyak kemampuan atau kehebatan. Melayani bukan harus dengan banyak harta atau kelebihan. Karena Dorcas ini hanyalah seorang penjahit yang tidak banyak mendatangkan uang. Tetapi dengan kesederhanaan dan keterbatasannya itu, dia mau melakukan pekerjaan baik. Dia mau melayani orang lain. Malah ada seorang penafsir tentang ayat ini mengatakan, Dorcas ini hanya melayani dengan jarum dan dengan benang. Sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana sekali. Tetapi yang sedikit dan yang sederhana itu dia serahkan ke tangan Tuhan. Lalu apa hasilnya saudaraku? Para janda di Yope itu menjadi terberkati. Kita pasti masih ingat tentang kisah si anak kecil di Yohanes 6. Dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bisa memberi 5.000 orang makan dengan puas. Bagaimana itu bisa? Yaitu ketika anak itu mau menyerahkan punyanya yang sedikit itu ke tangan Tuhan Yesus. Di tangan Tuhan Yesus anak Allah itu, kesederhanaan si anak kecil itu menjadi terberkati, berlipat ganda, bertambah-tambah, dan dapat dinikmati 5.000 orang. Karena itu saudaraku, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa untuk saya gunakan dalam pelayanan. Jangan. Ingat, Tuhan tidak bergantung pada kemampuanmu. Tuhan tidak bergantung pada apa yang kamu miliki. Tuhan hanya meminta kemauan kita. Karena Tuhan ingin mengubah kesederhanaan kita itu menjadi mujizat. Asalkan kita mau menyerahkan yang sederhana yang kita miliki itu ke tangan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu saudaraku, hari ini mulailah mengatakan di dalam hatimu, Tuhan, aku memiliki sedikit kemampuan.
Aku memiliki sedikit keterampilan, aku memiliki sedikit pengetahuan, aku memiliki sedikit waktu untuk saya serahkan ke dalam tanganmu untuk Tuhan jadikan menjadi mujizat yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dan cobalah renungkan mulai hari ini, pelayanan apa yang bisa kita lakukan dengan milik yang sangat sederhana ini. Ingat, saat ini Tuhan membutuhkan kita. Saat ini Tuhan membutuhkan semakin banyak orang-orang percaya. Terutama karena banyaknya saudara-saudara kita yang terdampak sangat buruk oleh pandemi COVID-19 ini. Mereka membutuhkan dukungan dan pelayanan kita. Hari ini Tuhan meminta, jadilah Dorcas yang baru bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini masih berlanjut lagi. Ternyata Dorcas itu kemudian sakit. Kita tidak tahu apa penyakitnya. Dan hebatnya kemudian meninggal. Sebenarnya itu adalah alamiah. Karena semua orang harus meninggal. Siapapun dia, baik dia orang baik, orang jahat, usia muda atau usia tua, baik dia pendeta ataupun ruas, semuanya nasa jolma ikon mati. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Apa yang terjadi sesudah Dorcas meninggal? Mari kita baca di ayat 19c. Di situ dikatakan, semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Mereka ini sebenarnya tidak punya hubungan darah dengan Tabita, dengan Dorcas ini. Tetapi mereka memiliki hubungan rohani. Semua hal yang baik yang dilakukan oleh Tabita kepada mereka selama ini, hari itu ketika Dorcas itu meninggal, disitulah dia menuai hasil. Bukan dengan upah, bukan dengan piala atau medali atau gelar, tetapi dengan tangisan para janda yang dibantunya itu. Saya menjadi teringat dengan apa yang pernah dituliskan oleh Bapak Rick Warren. Rick Warren mengatakan, bagaimanakah saudara menggunakan waktu hidupmu? Bagaimanakah saudara menggunakan waktu hidupmu? Dia katakan begini, dengan cara begini. Yaitu dengan cara membayangkan apa kata orang yang mengelilingi kita ketika kita meninggal. Ataraha madohoron nihalak nama kaliangi baketa tikimate hita. Apakah orang akan berkata, ya syukurlah dia ini cepat mati. Bila tidak makin rusaklah kita, makin hancurlah keluarga ini, makin malulah kita. Tuhan ini mahumato mati. Apakah seperti itu? Atau saudara menginginkan orang-orang seperti janda ini yang menangisi Tabita ini mengatakan, wah, kok cepat sekali ya. Padahal dia ini orang yang sangat baik. Dia ini sangat membantu saya, sangat menolong saya, sangat menguatkan saya, sangat menghormati saya. Mana yang kita pilih, saudaraku? Pasti kita menginginkan yang terakhir itu, bukan? Lalu bagaimana kita mengisi hidup kita ini agar seperti itu dapat kita dapatkan? Yaitu dengan melakukan seperti yang dilakukan oleh Dorcas tadi. Yaitu melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Dan ingat saudaraku, kesempatan untuk itu hanya ketika kita masih hidup. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak pernah tahu sampai kapankah kita hidup. Itu yang tidak kita ketahui sama sekali. Karena itu sekaranglah waktunya.
mumpung Tuhan masih memberi kita hidup, waktu untuk hidup, hari ini lakukanlah, jangan besok. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih sehat, apakah besok kita masih hidup. Tetapi saudaraku, selanjutnya para janda itu tidak terlarut hanya menangisi jenazah si Dorcas. Mereka mendengar bahwa Petrus ada di Yope yang berjarak sekitar 12 km dari Lida. Mereka percaya dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus yang menyembuhkan Eneas tadi. Karena itulah mereka menyuruh orang untuk meminta kepada Petrus, mengatakan, segeralah datang ke tempat kami, ayat 38b. Dan hebatnya, Petrus langsung mau. Dia segera berangkat. Saudaraku, kiranya perbuatan Petrus ini juga menjadi teladan bagi kita, agar kita mau bersegera mengkudus, membantu orang-orang yang mengalami kesedihan, terutama saudara-saudara kita yang masih terdampak oleh pandemi COVID ini, atau membantu orang-orang yang menangis oleh karena hal lain. Dan kiranya di tahun kesehatan tahun ini, semoga semangat membantu ini semakin meningkat di antara kita. Dan setelah tiba di tempat, Petrus menyuruh semua orang yang berduka itu meninggalkan ruang jenazah. Mengapa? Karena Petrus tidak ingin memamerkan kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya. Dan dia membangkitkan Dorcas secara tertutup dengan mengatakan, Tabita, bangkitlah. Saudaraku, biarlah ini juga mendorong kita dalam memberikan pelayanan. Janganlah ingin disorot oleh lampu kamera, lalu mengunggahnya di media sosial agar semua orang tahu, lalu memuji-muji kita. Jangan, saudaraku. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jangan sekali-kali mengambil kemuliaan Allah untuk dirimu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, satu pelajaran lain yang sangat bermakna, yang terutama dari peristiwa Dorcas ini. Dorcas ini adalah perempuan yang baik hati, tetapi Tuhan memperbolehkan dia mati. Sama seperti Eneas tadi yang Tuhan perbolehkan mengalami kelumpuhan selama 8 tahun. Untuk apa? Mari kita lihat akhir dari cerita ini. Kita baca di ayat 42 dikatakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena oleh peristiwa itu dikatakan, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kita juga semakin dikuatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang punya kuasa untuk membangkitkan. Seperti yang kita dengar tadi di epistel tadi. Tuhan membangkitkan anak si janda itu. Dengan peristiwa ini kita diyakinkan, saudaraku, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit mengalahkan kematian itu, maka dialah juga yang berkuasa membangkitkan kita di hari kedatangannya kedua kali kelak. Dan dengan kebangkitan itu, dia akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Camkan itu, saudaraku. Tidak ada juru selamat di agama manapun di dunia ini yang mampu, yang punya kuasa membangkitkan itu selain dari kuasa Tuhan Yesus, karena dia sendiri yang sudah bangkit dari mati. Dan yang luar biasanya, kuasa kebangkitan itu diberikan kepada orang-orang yang bisa, orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada para hamba-hambanya, kepada Elisa, kepada Petrus, dan
kepada kita juga hari ini. Asalkan kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini Tuhan meyakinkan kami lebih dalam lagi bahwa kami punya Tuhan yang memiliki kuasa membangkitkan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Biarlah dengan firman-Mu hari ini Tuhan, kami semakin yakin untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena kami percaya, bila kami beriman kepada Tuhan Yesus, maka kuasa kebangkitannya akan membangkitkan kami kelak di hari kedatangannya yang kedua kali. Dan kami akan menerima hidup kekal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga dengan firman-Mu hari ini terdorong menjadi Dorkas-Dorkas yang baru, yang menggunakan masa hidup kami yang singkat, walau kami tidak memiliki apa-apa yang dapat diandalkan. Tetapi bila kami mau menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan menggunakan kami menjadi alat di tangan-Mu untuk melayani orang lain. Biarlah melalui hidup kami selama di dunia ini, kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Berkati umat-Mu di setiap aktivitas mereka. Di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam keluarganya, berkati kami. Ya Tuhan, berkati yang berulang tahun kelahiran, juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah juga tangan-Mu yang maha kuasa menyembuhkan mereka yang sakit. Biarlah kuasa-Mu juga menaungi mereka yang mengalami pergumulan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Hiburkanlah mereka yang bersedih. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkatilah pemerintah kami. Berkatilah mereka dalam memulihkan ekonomi bangsa ini. Jagailah bangsa ini agar tetap jauh dari orang-orang intoleran, dari para provokator yang mencoba memecah belah bangsa ini. Biarlah kuasa Roh-Mu tetap menaungi bangsa ini, sehingga kami tetap dalam kesatuan dan kesejahteraan. Berkati gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, berkati usaha para pekabar Injil, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kamu kadungan nuaing maret demahitas yang nomor 210 ayat 1 dohot ayat 2 uhut tapasahat ma piliata. Our soul
jongjang mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga dohot na sauli basa na mauliutus hupasahat tami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho saija lo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaom, say sahut malomo ni Roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Calo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.